Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan Bapak Sanawi SAGMA dan kawan-kawanku yang saya banggakan dari Perbankan Syariah 1E. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan dalam alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science. Science of language misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa. Science of fiction artinya cerita khayal yang bersifat ilmiah. Dalam A Dictionary of Modern Written Arabic, ilmu diartikan bermacam-macam. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, learning atau pembelajaran, lore atau adat dan pengetahuan, cognizance atau pengetahuan, tanggung jawab, information atau informasi, cognition atau pengakuan, intellectualization atau pemikiran akal, perception atau tanggapan, knowledge atau pengetahuan, science atau natural science. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang hidup di dunia, dan pengetahuan tentang kehidupan di akhirat. Kedua, karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia, kecuali ilmu yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu atau kitab sucinya. Ketiga, ilmu dapat berfungsi sebagai informasi, pengakuan, argumentasi, dan tanggapan. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya adalah temuan tentang zat sesuatu, dan yang kedua, temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang dengannya bisa dinyatakan keberadaannya atau ketiadaannya. Ilmu model pertama hanya membutuhkan satu objek seperti pada firman Allah yang artinya, mereka tidak mengetahui Allah sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun ilmu yang kedua membutuhkan kepada dua maf'ul atau objek seperti firman-Nya yang artinya, jika mereka mengetahui wanita-wanita tersebut beriman, dan firman-Nya, pada hari Allah mengumpulkan para rasul, hingga pada firman-Nya, tidak ada ilmu bagi kamu. Hal itu menjadi isyarat bahwa akal mereka terbatas. Dari segi lain, ilmu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat nazari atau teoretis, dan yang bersifat praktis atau terapan. Ilmu yang teoretis, jika diketahui, maka akan sempurna, seperti ilmu tentang adanya alam. Dan ilmu yang praktis tidak akan sempurna kecuali jika dipraktikkan, seperti ilmu tentang peribadatan. Definisi tersebut memberikan petunjuk dan ciri tentang ilmu. Pertama, sesuatu dikatakan ilmu jika dapat menjelaskan hakikat sesuatu. Adapun hakikat sesuatu merupakan inti bagian dalam perstehen, tidak tampak batiniah dan berada di balik yang tampak. Misalnya hakikat hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itulah temuan, itulah ilmu.
karena sampainya seseorang pada hakikat hidup, yaitu sebagai perjuangan setelah melalui proses berpikir, merenung, membandingkan, mengambil pelajaran dan penalaran. Kata-kata sesuatu mengandung arti universal, yakni bahwa ilmu menjangkau semua hal, baik fisik maupun non-fisik. Di dalam ilmu ada unsur zat atau fisiknya yang dapat dilihat oleh mata seperti zat cair, benda padat, tumbuhan-tumbuhan, binatang, barang tambang, dan mineral, serta ada unsur hukum atau aturan yang berlaku yang tidak tampak, tapi dapat dirasakan. Dari segi sifat dan karakternya, dari ilmu yang bersifat teoritis yang menjelaskan sifat-sifat dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah konsep, dan ada ilmu yang bersifat praktis yang baru dapat dikatakan sempurna jika sudah dipraktikkan. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsman mengartikan ilmu sebagai berikut, yang artinya secara bahasa, ilmu adalah menghilangkan kebodohan dan juga berarti temuan tentang sesuatu secara pasti dan tidak meragukan. Adapun menurut istilah sebagian ahli, ilmu adalah huwa al-ma'rifatu huwa dil jahlu qala akharu min ahlal ilmi inna la ilma audha min an yurofa, yaitu ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagai lawan dari bodoh. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ilmu adalah lebih jelas dibandingkan dengan yang diketahui. Ilmu pengetahuan secara operasional dapat dikemukakan seperti berikut, yaitu yang pertama, dari segi hakikatnya, ilmu itu hakikatnya hipotesis baru atau metode baru yang menerjang pikiran bagaikan gambaran cahaya kilat. Kedua, dari segi bentuknya, ilmu adalah hasil kerja keras dan rumit yang membutuhkan segenap kemampuan, baik fisik, raga, panca indera, akal, dan kemauan yang kuat, disertai kesabaran dan ketekunan menggelutinya di dalam ruang kerja atau di suatu desa atau kota atau negara dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, dari segi objeknya, ilmu berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alam yang dapat diamati, diobservasi, dikuantifikasi, diukur, ditakar, ditimbang, difoto, dan disimpan dan sebagainya. Dan karenanya tidak menjangkau hal-hal yang bersifat keyakinan, hasil renungan, ilham, taufik, hidayah, wahyu, atau wangsit. Walaupun yang disebutkan yang terakhir ini sesuatu yang diyakini adanya, namun keberadaannya tidak dapat diketahui dengan metode ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan eksperimen. Selanjutnya terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses proposisi yang dideduksikan sebagai konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu, dan kesahihannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Adapun tujuan ilmu pengetahuan, ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Misalnya melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan itu menyala. Dengan ilmu segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, ilmu tidak bisa disembunyikan, ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perancangan sosial untuk masa depan. Misalnya, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu, dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Yang selanjutnya yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi, tergantung dari manusia yang menggunakannya.
Pada hakikatnya ilmu atau sains itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Berasal dari kosakata teknologis, berarti ilmu tentang teknik atau teknik. Masyarakat pada umumnya melihat teknologi secara fisik atau bendanya. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Misalnya, di sebuah desa terjadi longsor, banjir bandang, penyakit menular, konflik sosial, peredaran narkoba, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Mengapa semua itu bisa terjadi? Kaum agama mungkin menjelaskan timbulnya masalah tersebut secara teologis atau berdasarkan keyakinan keagamaan. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan terkadang disebut cahaya. Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi karena kesulitan dalam memahami sesuatu ilmu, mengatakan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Ilmu sebagai cahaya yang mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Tampaknya terkait dengan ilmu yang langsung diberikan oleh Tuhan yang selanjutnya dikenal sebagai ilmu hudluri, yakni ilmu yang hadir, datang atau diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang telah menyiapkan dirinya, atau al-istidadiyah, yang selanjutnya disebut dengan nama al-faid atau emanasi limpahan, al-ma'rifah, al-mauhubah, al-isyrokiyah, al-laduni, dan sebagainya. Keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kualitas hidup manusia akan meningkat, mulai dari sikap mental, karakter, moral, kepribadian manusia dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan pembinaan karakter. Kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat, khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya ciptaan Tuhan, air, api, tanah, udara, gas, barang, tambang, batu mulia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segenap makhluk Tuhan lainnya, yakni malaikat, jin yang soleh merupakan makhluk Tuhan yang antara satu dan lainnya saling membutuhkan. Karena demikian besar fungsi dan peran yang diberikan ilmu pengetahuan, maka tidaklah mengherankan jika Tuhan mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan, menumbuhkan, membina, dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyebarkan dan memanfaatkan ilmu tersebut guna menyejahterakan kehidupan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim.